nama saya Azira Anissa dengan NIM C1C01964. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai akad ijarah. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Pengertian akad ijarah. Menurut Syed dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa ujaran tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa atau mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian seperti membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Jenis akad ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat atas jasa bergerak dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Selanjutnya, jenis akad ijarah berdasarkan PSAK 107. Yang pertama, ijarah. Menurut sewa, menyewa objek ijarah tanpa pemindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Yang kedua, ijarah mutahiyah bin tamlik, yaitu ijarah dengan wa'da perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang kedua, jual dan ijarah. Jual dan ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijarah tersebut yang telah dijual tersebut. Yang keempat, ijarah lanjut, yaitu menyerahkan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewakan dan dari pemilik. Selanjutnya, dasar syariah terdiri dari sumber hukum akad ijarah, rukun dan ketentuan syariah ijarah, dan berakhirnya akad ijarah. Sumber hukum akad ijarah yang pertama, Al-Quran. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat 2 ayat 233. Sumber hukum akad ijarah berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqasy radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membatar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarkannya dengan uang emas atau perak." Riwayat hadis Nasa'i. Selanjutnya, rukun syariah ijarah. Yang pertama, rukun ijarah ada 3 macam. Yang pertama yaitu pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa, lesor, mujiir, dan penyewa seperti pengguna jasa dan lesor. Yang ketiga, objek akad ijarah berupa manfaat aset atau ma'jur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Dan yang terakhir adalah ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya, berakhirnya akad ijarah. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah sesuai dengan beberapa alasan. Misalnya, keterlambatan masa panen. Jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang terakhir, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 107. Akuntansi untuk pemberi sewa. Yang pertama, biaya perolehan. Yang kedua, penyusunan. Ketiga, penyewa pendapatan sewa. Yang kelima, biaya perpajakan objek. Yang kelima, perpindahan kepemilikan objek dan penyajian pendapatan ijarah. Perlakuan akuntansi PSAK 107. Akuntansi untuk penyewa. Yang pertama, beban sewa. Yang kedua, biaya pemeliharaan objek ijarah. Yang ketiga, jika suatu entitas penyewa menyewakan kembali aset ijarah. Dan pengungkapan. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.